Dan untuk membahas lebih dalam terkait saham-saham IPO di 2023, kami sudah terhubung dengan Surya Dharma, Deputi Presiden Director Samuel Sekuritas. Selamat siang, Pak Surya. Selamat siang, Puja. Ya, Pak Surya, Bursa Efek Indonesia mencatat ada 77 emiten yang IPO di tahun 2023 dan 14 diantaranya masuk ke papan utama. Namun ada 5 saham yang mencuri perhatian karena lonjakan harga hingga ratusan persen dari harga IPO. Seperti contohnya ada HIL, PGEO, RAM, AMMN, dan Brand. Secara umum bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya memang IPO tahun ini cukup menarik ya, karena banyak sekali yang size-nya besar ya. Situ saya lihat kan ada Brand, ada Aman, ada NCKL, BMA, atau PGEO gitu kan, yang semuanya itu kan besar ya. Dan ternyata memang performanya agak berlainan juga dan polanya juga agak berlainan gitu ya. Dan tadi disebut juga beberapa yang menarik juga tuh, yang naiknya lebih dari 2 kali lipat mungkin ya. Nah itu memang semua mesti dilihat momentum ya, kalau menurut saya sih momentum dari jenis dari sektor dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi kalau saya lihat pada waktu salah satunya PGO waktu IPO itu mungkin peminatnya nggak terlalu bagus dapat dianggap gitu ya oleh market, sehingga harganya kemana-mana. Tapi pada waktu perusahaan lain yang sejenis geothermal, Brand IPO, mereka tiba-tiba PGO-nya juga minat dari investor itu tiba-tiba naik gitu ya. Jadi kalau saya lihat juga jumlah investornya juga naik cukup banyak gitu ya. Jadi memang semua ini terlihat dari sektornya apa dan momentumnya seperti apa gitu ya untuk IPO ini. Baik, berarti kalau dari Pak Surya melihat sektor ini menjadi faktor utama mengapa kelima saham tersebut bisa memiliki lonjakan yang besar. Tapi kalau kita lihat ini kan berbeda ya Pak ya, ada RAM yang berada di sektor media baru, kemudian ada Brand yang di renewables energy. Apakah memang sektor-sektor tersebut memang sedang hot issue Pak saat ini? Ya, kalau RAM itu mungkin kan sektornya sektor hobi lah, bukan hobi lah, sebutnya ya, entertainment ya. Entertainment yang memang belakangan ini kan sedang hot ya. Selain RAM juga ada film gitu ya, yang dua-duanya memang berhubungan dengan industri yang sebelumnya itu kan orang kita nggak berpikir bahwa industri itu akan lari, misalnya ada OTT dan lain-lain gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tadinya hanya di bioskop sekarang bisa juga di TV gitu ya. Jadi perkembangannya kedua-duanya itu memang jadi menarik sekarang. Apalagi kan sampai sempat saya lihat juga di FTSE akhirnya RAM masuk ya. Walaupun yang size yang kecil ya. Tapi itu sangat menarik karena saya juga lihat bahwa salah satu saham yang tadi disebut seperti Aman itu tiba-tiba bisa masuk MSCI walaupun IPO belum 6 bulan gitu. Itu suatu prestasi yang menurut saya sangat menarik untuk diperhatikan gitu ya. Ya, ini sangat menarik Pak, karena lonjakan harga IPO hingga ratusan persen ini kurang dari 1 tahun seperti yang tadi Bapak sebutkan. Apakah sebenarnya wajar Pak, atau memang karena harga penawaran IPO di awal memang terlalu murah secara valuasi? Ya. Jadi orang biasanya kan kalau IPO ini kan sekarang kan retail itu kan mendapatkan kesempatan yang lebih besar ya dibandingkan dulu ya. Jadi kalau misalnya permintaannya jauh lebih banyak, ada sebutnya clawback ya, diambil dari porsi dari yang institusi yang mungkin fix allotment gitu ya. Itu sekarang ada keuntungan di situ. Dan yang menariknya sebetulnya beberapa saham yang ternyata kepemilikan aslinya, minat aslinya cukup tinggi pada waktu IPO, itu malahan kenaikannya lebih rendah dibandingkan yang minat aslinya lebih rendah gitu ya. Jadi mungkin polanya sekarang kita juga mesti melihat animo dari investor lokal ini agak berbeda dibandingkan dulu gitu ya. Ya. Kalau dulu kan kita sangat tergantung dengan animo investor asing, tapi kalau sekarang investor lokalnya juga kuat-kuat gitu. Jadi beberapa saham yang mungkin pada waktu IPO penawarannya mungkin dilihat ya tidak begitu allotmentnya cukup banyak lah untuk investor individual, tapi ternyata harganya bisa naik banyak gitu ya. Jadi memang pola-pola yang dulu tidak terjadi sekarang agak berubah sih sebetulnya ya. Dan itu kenapa Pak faktornya? Kenapa sekarang investor lokal lebih kuat mempengaruhi harga dari IPO ini, maksud kami harga dari saham ini dibandingkan dengan investor-investor asing? Jadi sebenarnya saya juga melihat ketergantungan kita kepada investor asing harusnya sih jangan terlalu besar seperti dulu gitu ya. Yeah. Jadi karena beberapa sektor yang kita nggak bicara yang baru IPO lah,
kita beberapa sektor misalnya batu bara yang saya lihat valuasinya kok ada yang cuma 3 kali PI, 4 kali PI gitu yang menurut saya nggak normal itu sebetulnya kan. Itu kenapa bisa terjadi karena investor asing mungkin banyak sekali yang tidak mau masuk ke sektor batu bara misalnya kan karena pengaruh ESG dan lain-lain gitu ya. Tapi menurut saya itu sih sebetulnya kurang tepat ya. Karena sebenarnya performanya itu banyak yang bagus. Jadi kedepannya memang kita sebagai investor lokal khususnya ya investor lokal itu mungkin juga mesti melihat juga gitu bahwa valuasi dari perusahaan-perusahaan ini yang normal itu seperti apa gitu. Jadi jangan melihat bahwa Indonesia itu valuasi mesti rendah gitu ya. Padahal kan enggak kan. Kita itu kan punya sumber daya yang sangat baik juga gitu. Makanya sekarang beberapa emiten yang baru IPO dari sektor yang menurut saya kedepannya sangat menarik gitu ya. Itu harganya juga bisa naik banyak gitu ya. Misalnya geothermal atau apa yang lain-lainnya itu juga. Jadi menjadi hal yang menarik yang menurut saya ya valuasi tergantung juga ya, tergantung dari bagaimana kita melihat ke depannya kan. Jadi jangan kita terpaku dengan valuasi yang terlalu rendah dari investor asing. Ya, berbicara tentang valuasi Pak, kalau kita melihat dari price to book value kelima saham ini sudah sangat tinggi, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan kali. Bagaimana Anda melihat kewajaran valuasi dari saham IPO? Tetap kita mesti berhati-hati, ya kita mesti bandingkan dengan peers juga. Kalau terlalu mahal berarti kan kita beli barang mahal gitu kan. Jadi sebetulnya resikonya lebih tinggi gitu. Kalau misalnya kita membeli saham dengan valuasi yang lebih murah, apalagi kalau dibandingkan peers sangat jauh, berarti itu kan kita resikonya lebih rendah gitu. Jadi kita mesti berhati-hati tetap. Karena kenaikan yang terlalu tinggi juga nggak bagus juga ya. Baik, Pak Surya, kenaikan ini kan juga dipengaruhi oleh ekspektasi dari investor. Sebenarnya ekspektasi apa yang dilihat para investor sehingga membuat lonjakan harga saham ini? Agar nantinya bisa dilihat wajar, Pak, secara harga dan valuasi. Sebetulnya sih semua melihat kan future ya. Kalau saham ini kan kita melihat future. Jadi ke depannya itu proyeksinya seperti apa gitu. Apakah growth-nya memang tinggi sehingga menarik untuk menjadi untuk kita valuasikan lebih tinggi, atau memang ini perusahaan-perusahaan yang sebetulnya growth-nya udah nggak tinggi gitu. Jadi biasanya perusahaan yang pertumbuhannya walaupun profitnya tinggi tapi pertumbuhannya flat, mungkin itu kurang diminati sekarang ya. Karena dapat dibilang kan tahun depan ya segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau perusahaan yang memang punya view ke depan ya, peluang ke depan dan proyeksinya juga kelihatannya masuk akal menurut kita ya. Jadi itu mungkin menjadi lebih menarik saat ini ya. Apalagi kalau sektornya memang sangat diminati saat ini gitu. Baik, Pak Surya, ini kan ada beberapa sektor yang termasuk dalam new economy, seperti dari RAM ini juga termasuk new economy dan juga dari brand yang masih renewable energy. Apakah memang minat-minat investor ini sedang mengarah ke sana, Pak? Ya geothermal ini kan belakangan ini kan diberitakan bahwa Indonesia misalnya ke depannya akan mengurangi penggunaan listrik dari pembangkit listrik yang dari yang batu bara dan uap dan lain-lain gitu ya. Dan mereka akan ke depannya akan dari geothermal itu mungkin selain energi yang terbarukan itu akan lebih tinggi gitu ya untuk beberapa puluh tahun ke depan gitu ya. Tidak saat ini tapi memang ke arah depannya kan seperti itu ya. Dan brand sendiri kalau saya lihat kan memang mereka merupakan dari size itu nomor 5 terbesar di dunia ya. Jadi di Indonesia tuh nomor 1 gitu. Jadi itu juga hal yang menjadi menarik. Tapi memang kembali lagi kita mesti melihat juga valuasinya dibandingkan peers itu seperti apa gitu. Kalau terlalu tinggi mungkin juga akan koreksi dulu juga gitu ya. Sampai kemarin kan sempat terjadi juga ya seperti itu kan orang ada kekhawatiran juga. Tapi kalau memang kedepannya mereka bisa justifikasi bahwa memang kedepannya itu performanya akan bagus, mungkin orang juga akan tetap membeli juga walaupun valuasi mahal kan. Seperti terjadi di sektor lain juga ya. Seperti kita lihat beberapa sektor yang katakanlah perbankan ya misalnya BCA itu kan valuasi kan tetap tinggi terus gitu ya. Jadi memang hal-hal tersebut juga kita mesti dipelajari juga ya. Kenapa suatu saham bisa valuasinya mahal dibandingkan peers gitu. Mungkin ada alasan-alasan tertentu juga yang mesti dipertimbangkan gitu. Ya, ini artinya memang sektor EBT ini, energi baru terbarukan ini memang sedang menarik di mata investor. Tapi kalau kita lihat secara margin dan return, Pak, apakah memang sektor EBT ini memiliki potensi yang sangat besar? Untuk apa, sorry? Secara margin dan return, apakah sektor energi baru terbarukan ini memang potensinya sangat besar ke depannya? Energi terbarukan itu biasanya untuk awal biasanya mungkin biayanya lebih tinggi ya dibandingkan misalnya mendirikan
power plant yang batu bara itu mungkin biayanya lebih murah. Tapi geothermal itu kan biasanya kan dapat dikatakanlah lebih bertahan lama lah, dapat bisa bertahan terus walaupun mungkin ada pengurangan, tapi itu kan ada terus di situ ya geothermal itu kan. Nah, walaupun memang ada masa-masa apa namanya untuk perusahaan-perusahaan ini kan milik negara ya, tanah bumi dan segala milik negara ya. Jadi memang mereka biasanya mendapatkan konsesi bisa berapa puluh tahun, itu 30 tahun atau berapa gitu ya. Jadi tapi ke depannya itu mungkin biayanya mungkin bisa lebih rendah kalau mereka bisa melakukan efisiensi gitu. Berarti kan investasi di energi baru terbarukan ini besar di awal. Nah, kalau menurut Pak Surya, kira-kira kapan perusahaan ini bisa memonetisasi bisnisnya dan kira-kira butuh berapa waktu agar emiten-emiten di EBT ini bisa stabil? Ya kalau saya lihat misalnya kayak perusahaan seperti Brand atau PGO itu kan sudah menjual produknya juga setelah beberapa tahun gitu kan. Jadi perkembangannya memang ke depannya selain dari yang remaining itu mereka bisa melakukan efisiensi sehingga meningkatkan megawatt yang dihasilkan, mereka juga mungkin bisa mengembangkan kembali daerah-daerah lain gitu ya, daerah-daerah yang tadinya sebelumnya belum menghasilkan gitu. Jadi itu sama saja sih sebetulnya bisnisnya kan ke depannya itu seperti apa gitu kan. Pembelinya mungkin sementara ini masih kebanyakan PLN mungkin ya untuk listrik kan. Ya. Baik Pak Surya, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan potensi dari sektor mineral ke depannya. Namun usai jeda Pak Surya, pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Investor Market Today. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Surya Dharma, Deputi Presiden Director Samuel Sekuritas. Ya Pak Surya, kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana lonjakan dari 5 emiten ini dipengaruhi oleh seberapa menarik sektor tersebut di mata investor. Tadi kita juga sudah menakar prospek dari sektor energi baru terbarukan. Selanjutnya Pak Surya, sektor mineral. Bagaimana Anda melihat potensi tambang mineral di Indonesia, khususnya emas, tembaga, dan juga nikel? Bagus ya ke depannya ya, terutama tembaga dan nikel ya. Karena ke depannya itu kan memang kita sangat diuntungkan dengan adanya misalnya industri baterai dan lain-lain juga gitu ya. Jadi itu dua hal yang sangat menarik. Selain mungkin kalau emas, kita juga punya potensi yang cukup tinggi juga ya. Jadi ke depannya saya lihat sih mungkin memang sangat menarik ya, sektor itu ke depannya gitu. Baik, berarti Anda melihat bahwa sektor mineral ini memang mempunyai prospek yang menarik di Indonesia. Tapi Pak Surya, kalau kita berbicara tentang era komoditi boom, ini era komoditi boom sudah hilang dan sekarang kita masuk ke era hilirisasi. Secara prospek jangka panjang, apakah nantinya sektor tambang yang memiliki hilirisasi yang akan bertahan? Saya pikir sih lebih bagus ya. Hilirisasi itu lebih bagus karena dulu itu kan seringkali kita mengekspor raw material yang diproses kembali di luar negeri, kemudian balik lagi ke kita sebagai produk turunannya gitu ya. Itu terjadi misalnya kayak aluminium dulu kan begitu kan, aluminiumnya diekspor, bauksit diekspor, aluminiumnya kita nggak punya, diproses di sana, di luar negeri gitu ya, aluminiumnya diekspor lagi ke kita, diimpor lagi ke kita gitu. Jadi itu kan sesuatu yang kedepannya ya sebaiknya sih tidak terjadi ya. Jadi hilirisasi seperti sekarang itu menurut saya sih sangat positif ya. Karena akhir-akhirnya kan banyak juga investasi dari luar yang masuk karena adanya hilirisasi itu kan, ada kewajiban hilirisasi itu. Karena beberapa sumber daya kita itu memang tidak dimiliki oleh negara-negara lain gitu ya. Jadi itu kelebihan kita di situ gitu. Ya Pak Surya, tapi hilirisasi ini kita tahu membutuhkan banyak dana dan juga membutuhkan banyak investasi. Sementara di era suku bunga tinggi ini, bagaimana Anda melihat prospek dari hilirisasi? Apakah mungkin nantinya akan sedikit stagnan untuk beberapa waktu, mungkin 1 hingga 2 tahun ke depan, atau justru bisa langsung lancar, melesat begitu Pak? Ya mungkin selain dana itu juga mungkin beberapa kan teknologinya ya. Teknologinya itu kan kita perlu belajar juga dari negara-negara lain gitu ya. Jadi itu sih no issue ya menurut saya sih ya. Nah, kalau mengenai suku bunga tinggi, saya lihat sih memang sekarang suku bunga tinggi ini kecenderungannya sih akan turun ya tahun depan ya. Jadi Fed aja udah, kalau saya pikir sih tidak akan menaikkan suku bunga lagi ya. Jadi kemungkinan tahun depan kan akan turun dan itu akan diikuti juga oleh BI. Walaupun BI bulan lalu menaikkan suku bunga, saya pikir juga itu juga mulai mungkin sudah puncaknya atau paling setidaknya kalau naik juga paling 1 kali lagi gitu ya. Setelah itu akan terjadi penurunan. Dan biasanya penurunan suku bunga itu kan akan berlangsung tidak hanya 1-2 kali aja, tapi bisa berbulan-bulan turun terus gitu kan, cenderungan gitu, kalau naik juga sama gitu.
Jadi suku bunga tinggi kemungkinan memang saat ini tinggi, tapi ke depannya saya pikir sih akan kecenderungannya turun ya. Ya. Jadi itu sih bukan menjadi isu yang terlalu tinggi juga ya ke depannya gitu. Ya, Pak Surya, sebelum kita berbicara tentang bagaimana Bapak dan saya mungkin mempunyai prospek yang optimis bahwa nanti suku bunga akan turun, salah satu yang menjadi pertimbangan investor lain adalah dari sisi likuiditas perusahaan. Bagaimana Anda melihat sisi ini? Khususnya sekarang ini masih di era suku bunga tinggi, perusahaan apa yang baik dari sisi likuiditas? Ya kalau likuiditasnya tinggi itu kan, ini kan kita mesti lihat juga bukan cuma dari situ aja. Kita juga ada apa namanya pertimbangan lain. Misalnya kalau di Indonesia itu ada pilpres di tahun depan ya. Jadi misalnya kredit investasi aja untuk tahun ini saya lihat lebih lemah dibandingkan kredit modal kerja gitu. Jadi orang maunya kreditnya apa namanya jangka pendek gitu ya. Jadi likuiditas mungkin berpengaruh juga di situ ya. Nah perusahaan-perusahaan yang mungkin di saat suku bunga tinggi itu mungkin yang paling kena beban mungkin kan yang perusahaan yang banyak apa namanya debt equity-nya tinggi ya, leverage-nya tinggi gitu. Atau perusahaan-perusahaan yang ekonomi yang mungkin belum mencatat keuntungan. Nah, pada waktu saat bunga tinggi, mereka agak susah gitu mencari pendanaan gitu ya. Tapi ke depannya kalau misalnya kecenderungannya suku bunga akan mulai turun, harusnya mereka juga diuntungkan ya. Baik, Pak Surya, kalau kita melihat banyak ketidakpastian global saat ini, ada ketidakpastian dari sisi domestik, ada tahun politik dalam negeri, lalu juga Amerika Serikat juga akan mengadakan pemilu. Kalau Pak Surya melihat secara umum, likuiditas perusahaan seperti di banking misalnya, apakah masih cukup oke untuk menopang target-target kita ke depannya? Kalau banking sih, kalau bank buku besar atau bank buku KPMI 4 misalnya, bank-bank besar gitu, for big banks, likuiditasnya sih masih bagus ya. Kalau dilihat profit juga paling tinggi ya, all time high gitu. Jadi likuiditas itu mungkin mereka itu kan karena kuat di kasa, mungkin resikonya nggak terlalu begitu tinggi ya. Karena cost of fund mereka mungkin masih cukup baik lah. Tapi memang kalau bank-bank yang lebih kecil, atau mungkin juga digital banks itu kan, mungkin tantangannya itu kan ada di DPK ya. Karena DPK mereka kan kebanyakan kan umumnya deposito, bank-bank kecil kan biasanya deposito yang lebih tinggi dibandingkan kasa gitu ya. Jadi cost of fund-nya juga lebih tinggi gitu. Jadi itu yang membuat memang apa namanya performa dari perbankan itu mungkin kita mesti lihat seperti apa. Likuiditas juga sama gitu. Likuiditas memang saat ini kecenderungannya suku bunga tinggi, saya lihat sih masih deposito masih pada tinggi-tinggi ya. Masih tinggi-tinggi, tapi memang karena bank besar itu punya kasa yang tinggi, sehingga cost of fund mereka masih cukup oke gitu, jadi mereka nggak ada problem lah. Di NIM-nya juga masih cukup bagus gitu ya. Nah, memang tantangan di bank-bank lebih kecil sih kalau saya lihat ya. Baik, Pak Surya, mungkin kalau kita berbicara tentang moneter sedikit ya Pak ya, nanti akan ada rapat Dewan Gubernur BI pukul 2 siang. Apakah Bapak yakin bahwa suku bunga acuan akan ditahan, mengingat kemarin rupiah sempat berada di level 16.000, juga cadangan devisa kita juga sempat tertekan? Ya, memang isunya kalau dilihat kan apa namanya suku bunga BI ini kan tergantung dari dua hal sih ya. Paling penting itu kan inflasi, satu lagi kan kurs ya. Inflasi kita terjaga cukup bagus, tapi kurs kita sempat tertekan kan belakangan ini kan karena penguatan dari US dollar index juga gitu. Tapi belakangan ini dengan kembali mulai melemahnya USD index, harusnya sih rupiah kita juga cukup stabil ya. Kecenderungannya malah akan bisa menguat juga gitu. Walaupun memang ada beberapa hal juga, misalnya trade balance kita ke depannya seperti apa dengan penurunan harga komoditas gitu kan. Tapi kalau misalnya itu semua bisa dikontrol dengan baik, harusnya sih BI paling maksimum juga saya pikir sih kalau misalnya harus menaikkan di bulan Desember lah paling ya. Tahun bulan ini sih mungkin enggak, tapi kalau misalnya bulan Desembernya juga cukup bagus, performa hal-hal lainnya gitu ya, kursnya juga bagus, kemungkinan dia akan terjadi juga gitu. Jadi kemungkinan tahun depan sih mungkin mulai turun juga akhirnya suku bunganya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kurs sangat penting lah saat ini ya. Baik, berarti kalau Pak Surya melihatnya nanti RDGBI ini tidak akan menaikkan suku bunga acuan, dan kalau misalkan memang mau menaikkan, kalau bisa jangan di bulan Desember ya. Tadi Pak Surya bilang kalau kira-kira tahun depan akan dipangkas lagi. Kalau dari Pak Surya memproyeksikannya di kuartal berapa akan dipangkas? Mungkin kuartal 3 kali ya. Kuartal 3 mulai ini. Baik, berarti di kuartal 3 kita bisa melihat ya Pak ya, apakah nanti memang akan dipangkas. Pak Surya, berbicara lagi tentang 5 emiten tadi yang kita bahas, apakah apabila ada investor yang ingin masuk ke saham-saham ini, apakah menurut Pak Surya resikonya cukup tinggi atau memang masih berpeluang?
Kalau dilihat sih kita bisa seperti saya bilang tadi ya, valuasi mungkin kita mesti bandingkan dengan peers ya, seperti apa. Tapi ngelihat juga mungkin trennya masih naik terus, kalau secara teknikal mungkin masih bisa naik gitu ya. Jadi memang kita mesti berhati-hati, kita cari peluang pas waktu turun lah. Kadang-kadang kan harga-harga itu kan selalu kalau udah all time high kadang koreksi dulu gitu kan. Jadi lebih baik sih ya kalau kita memang suka dengan perusahaannya ya, suka dalam arti kita memahami juga fundamental dari perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi jangan seperti misalnya sahamnya kita nggak mengerti, ya mungkin performa juga sebenarnya kinerja nggak bagus, tapi harganya naik terus kita ikut-ikutan beli gitu. Nah itu menurut saya sangat berisiko tinggi gitu. Tapi kalau kita misalnya perusahaannya kita sudah mempelajari, kita cukup yakin, tapi mungkin valuasinya berasanya agak mahal gitu ya, kita cari peluang aja pada waktu turun. Kan selalu terjadi koreksi juga kan, nggak selalu naik terus. Ya, ini artinya investor juga harus bersikap dewasa, hati-hati dan tetap memahami fundamental ekonomi. Terima kasih atas informasi dan waktu Anda, Bapak Surya Dharma, Deputi Presiden Direktur Samuel Sekuritas. Selamat kembali beraktivitas.